office. Kerja di rumah saja. Aduh, saya ini lagi alergi. Ini sekarang saya mau bikin arsi parmentier. Arsi parmentier itu pakai kentang nanti direbus, terus dibikin puree, itu apa ya bahasa Indonesianya, dihancurkan gitu loh pakai susu. Terus nanti masak daging cincang sama bawang bombay, garam, merica. Terus nanti bikin seperti panggang kentang tapi pakai daging ya, namanya arsi parmentier namanya gitu ya. Malah ini kebetulan lagi nggak kerja ya, jadi mumpung nggak kerja masak untuk keluarga, mumpung lagi di karantina di Prancis ini, lagi di karantina, lockdown total. Jadi nggak ada satu orang pun yang boleh jalan-jalan di luar. Kalau yang mau jalan-jalan di luar harus bawa surat. Kita hanya boleh pergi ke supermarket, ke apotik, ke bank, ke tempat kerja, dan ke pom bensin boleh juga, karena di pom bensin kan nggak ada orang yang melayani kita yang layanin diri kita sendiri. Jadi pom bensin kita bisa ngisi bensin. Terus kita juga boleh bekerja kalau pekerjaan kita tidak bisa ditinggal, maksudnya pekerjaan kita tidak bisa memakai teletravail, kerja di rumah maksudnya. Kayak saya gini kan kerjanya dengan orang tua, jadi saya nggak bisa kerja dari rumah, karena orang tua itu harus diurus, harus dimasakin, harus dilayanin maksudnya, bersihin kamar mereka atau apa, pokoknya begitulah. Jadi ini sekarang karena saya lagi libur sih, saya di rumah. Suami saya juga tadi baru selesai meeting dengan teman kerjanya, dengan kolega kerjanya, dia selesai, jadi saya bisa ngomong di YouTube, karena kalau tidak dia ngomel-ngomel nanti sama saya. Disuruh shoot, nggak boleh ngomong kalau dia lagi kerja dengan kolega tertawa kerjanya dia. Jadi ya ini mumpung dia sudah selesai, lagi waktunya makan siang, jadi saya gunakan waktu untuk nge-YouTube dengan kalian semua, berkarlota gitu. Jadi saya ini sekarang lagi kupas kentang, dan sebentar lagi saya mau rebus kentang untuk mau bikin itu arsi parmentier. Nanti kalian lihat ya, mau apa aja yang dibikin dalam arsi parmentier. Ya, seperti saya bilang tadi, kita kan di Prancis ini lagi lockdown, lagi di karantina. Semua orang tidak boleh, selama 2 minggu ini kita tidak boleh keluar sama sekali gitu. Dan kalau mau keluar tuh harus bawa surat. Saya punya sih tadi suratnya, saya taruh di tas saya, karena surat saya itu untuk kalau saya jalan ke tempat kerja saya harus bawa surat itu sama identity card, dengan identity card. Voilà. Ya, jadi anak-anak kami ini semua lagi di rumah juga, mereka anak saya ngerjain PR, ngerjain pekerjaan rumah dari rumah, semua pekerjaan sekolah di rumah mereka ngerjain. Dan untungnya dan puji Tuhan ya, kita sekarang sudah modern semua ya, kita mesti pakai ya bisa sekolah dari rumah lah, maksudnya tidak perlu harus ke sekolah juga Office. terus-terusan. Kerja di rumah saja, bisa homeschooling. Tapi ini kan bukan ya, ini karena keadaan darurat lah, jadi kita semua dipakai dari rumah, dikerjain semua dari rumah. Jadi dan puji Tuhan lah, ini anak-anak saya sudah besar, jadi mereka tidak perlu dijaga. Malah mereka sudah bisa masak sendiri juga. Jadi ya puji Tuhan, semuanya
masih bisa ditangani lah dengan keluarga kami di rumah sendiri juga nggak apa-apa. It's okay. Kita lebih apa ya, lebih akrab kalau saya pikir ya, tinggal di rumah dengan anak-anak, semua tinggal di rumah karena tidak diperbolehkan keluar. Jadi mereka kita bisa berdiskusi, bisa saling bercerita, kadang-kadang masak bersama. Itulah apa momen-momen kebersamaan dalam suasana karantina, dalam suasana terkurung gitu. Ada orang masuk. Suamiku lagi mengerjakan pekerjaan, lagi di luar lagi di taman belakang rumah, ngerjain taman belakang, bunga-bunga, daun-daun dikumpul sama dia, dibersihin sama dia, berkebun lah maksudnya. Baik sekali ya. Oke teman-teman, apalagi mau dibicarain? Ini saya lanjutin mau bikin ini arsip Parmentier. Nanti saya tunjukin caranya bikinnya. Untuk sementara saya potong dulu ini pomme de terre. Kentangnya gede-gede ini. Wow. Saya sudah kehabisan kentang sih sebenarnya. Maunya pergi belanja, cuman kalau tidak perlu sekali nggak usah pergi belanja, itu aja. Tapi kita sudah buat catatan ini. Aduh, mana? Kita sudah buat catatan apa saja yang mau dibeliin. Jadi setiap kali apa yang kurang, kita tulis apa yang kurang. Jadi sekarang kurang kentang habis. Jadi itu kentang, pomme de terre. Nanti belanja seminggu 1 kali aja, nggak perlu pergi belanja setiap hari. Begitu teman-teman, saudara-saudara semua. Saya harap kalian semua baik-baik saja. Jangan lupa sering-sering cuci tangan. Kalau kalian batuk atau kalau memang ada lagi batuk, lebih bagus pakai masker ya. Kalau bisa bikin masker sendiri, kenapa tidak ya? Bikin masker sendiri karena masker sekarang lagi kosong di mana-mana. Rupture de masque. Lagi kosong di mana-mana. Jadi tidak mau, walaupun kita pergi ke apotek mau beli masker sudah nggak ada lagi. Tapi puji Tuhan di tempat kerja saya ada sih. Cuman karena saya nggak bisa bawa pulang ke rumah karena itu untuk kerja, untuk kami di tempat kerja. Jadi saya nggak boleh bawa pulang. Gitu ibu-ibu. Ya. Tapi saya mau belajar bikin masker dari kain. Belajar jahit. Mudah-mudahan bisa. Saya mau cari patronnya nanti di YouTube. Nggak tahu siapa yang bisa ngasihin patron untuk bikin patronnya masker. Bikin sendiri. Voilà. C'est quoi? J'ai en train de parler avec des hommes. Quel jour? Dia bilang bicara sama siapa? Bicara sama orang-orang nanti. Ya, kentangnya sudah selesai direbus sama garam. Ya, agak hancur tapi nggak apa-apa. Nanti kan sebentar mau dibikin puree de pomme de terre. Ya, mau diekrase. Jadi dari puree. Yuk. Ini alatnya untuk bikin purenya kentang. Jadi ini mesti dimasukin ke sini dulu. Terus ya. Oh lala. Coba kasih lah.
Ini ada kayak saringan bolong-bolong kecil begini ya. Jadi nanti kentangnya di apa? Alah, ini taruh begini. Habis itu kita taruh kentangnya di dalam. Ini saya kasih contoh dulu ya. Habis itu nanti soalnya anak saya yang megang kamera. Saya taruh kentangnya yang sudah direbus, taruh garam. Setelah itu kita putar ininya. Tuh, lihat di dalamnya. Como 3 kilo vamos seri al interior lah. Ini hasilnya kayak begini. Taruh lagi. Habis itu putar lagi. Begitu seterusnya. Oke guys. Ya. Hasilnya sampai kayak begitu. Jadinya halus. Thank you Mas Yuri. Wala, begitu hasilnya. Kalian lihat ini. Ini nanti kita campur dengan susu cair. Taruh susu cair dicampur biar jadi puree. Oke, saya lanjut ya. Muter-muternya. Lanjut. Ini kentangnya masih banyak. Jadi mesti taruh ini semua di sini. Ya, kita lanjut. Suami saya lagi kerja. Udah selesai ya, ini hasilnya. Sekarang kita mau taruh susu cair dan kita masak lagi dengan susu cair. Halo, saya nggak bisa ngomong keras-keras karena suami saya lagi kerja teletravail namanya, atau kerja di rumah karena ada lockdown.
Tapi saya lagi masak, mau masak makan malam. Ya, ini yang saya bikin tadi. Saya mau masak sebentar sama susu. Ini kentang rebus yang sudah saya haluskan. Kentang saya sudah haluskan. Dan ini dagingnya yang mau saya masak sebentar lagi. Ya. Sedangkan suami saya lagi kerja di sana. Di sana dia lagi kerja. Itu satu lagi olahraga. Anak saya lagi olahraga. Anak saya lagi olahraga. Oke, kita lanjut masak ya. Ya, kita panasin minyak ya. Sama mentega. Kalau saya pakai mentega. Taruh bawang bombay satu buah. Tunggu sampai agak layu, kita masukin dagingnya. Udah agak layu. Baunya. Sekarang kita masukin dagingnya. Ya. Kita biarin sebentar. Masak dulu ya. Nanti kita taruh garam, lada, udah. Itu aja. Ya. Ini tadi kentang yang sudah dihaluskan. Sekarang saya mau taruh susu. Ini kira-kira aja ya. Kerasnya ya, tambah lagi ya. Aduh, lumayan juga nih. Ini dagingnya sudah mau kering udah. Taruh garam merica aja ya di sini dagingnya. Nggak perlu kita macam aneh-aneh. Udah rasa kok itu. Ini daging bekas masak pot-au-feu namanya. Pot-au-feu itu seperti sup tulang tuh loh, yang pakai dagingnya banyak. Saya masukin pala
muscada, ambil sedikit di biar ada rasa. Ulala, asik fácil. Ini rasanya tambah dikit garam. Alah. Ini saya pikir sudahlah, cukup sudah. Matiin aja. Ya, ini juga sudah cukup. Masih ini sih. Ça y est, t'as fait du sport? Non, j'ai pas fini, j'ai trop soif. Hah? Halo. Anak saya tadi olahraga. Oh, ada helikopter tuh yang lewat. C'est le deuxième, hein. J'en ai vu un hier ou Ah oui? Ah oui, hier ya aussi, oui. Kemarin juga ada helikopter lewat sini. Mereka lagi pantau orang-orang semua tinggal di dalam rumah apa jalan-jalan di luar ya. Ya. Sekarang kita masukin kita taruh di tempatnya. Nanti dimasukin ke oven lagi. Nah, oke. Begini. Ini saya taruh ininya juga. Pakai mentega juga. Saya lupa taruh mentega di purenya. Oke. Saya taruh di sini aja. Kan nggak apa-apa. Apa? Walah, habis itu taruh daging. Ya, kayak begini. Maaf. Kayak begini. Voilà. Tutup dengan ini lagi nanti. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut.
Voila, udah. Ini yang kedua. Kotornya. Kita selesai bikin. Sampai ketemu sebentar lagi kalau saya sudah bakar. Saya dengan apa ya? Kasih tunjuk hasilnya ya. Ini sekarang lihat banyaknya cucian yang saya akan masukin ke dalam mesin. Saya lagi masih berolahraga. Wala hasilnya. Ini hasil Parmentier. Lah yang kedua. Yang pertama sudah habis, yang keduanya baru dibakar. Mana? Ini hasilnya. Keren kan? Hasilnya mantap. Keren. Hasilnya enak sekali. Ya, kita sekarang lagi bikin, tinggal di rumah. Tadi kerja jam 7 pagi sampai jam 14.30. Habis itu pulang rumah, istirahat. Sekarang malam ini udah 8:30 malam, mau makan. Dan mau makan ini asi Parmentier. Keren kan?